Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah meluangkan waktu Anda untuk menghadiri proses interview pada hari ini. Nama saya Jasmine Amanda Kaila. Saya selaku salah satu tim HRD dari perusahaan ini, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara untuk posisi marketing dalam perusahaan kami. Baik, sebelum kita mulai, saya mau memberikan gambaran singkat mengenai perusahaan kami. Jadi perusahaan kami itu bergerak di bidang teknologi dan industri, dan perusahaan kami itu cenderung fokus pada inovasi-inovasi yang dapat diciptakan oleh karyawannya. Nah, mengenai posisi yang Anda lamar, yaitu posisi staff marketing. Nantinya tuh dalam dalam posisi ini nanti Anda akan bertugas dan bertanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan bagaimana strategi pemasaran yang efektif, dan juga Anda dituntut untuk bagaimana pengelolaan promosi, dan Anda dituntut untuk melakukan analisis pasar. Dan kami juga mencari oleh karena itu perusahaan kami mencari kandidat yang sesuai dengan seseorang yang kandidat yang kreatif dan proaktif dan mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Nah, sebelum mulai, saya mau dengar lebih banyak tentang profil Anda. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri secara singkat, apa saja pengalaman kerja Anda dan bagaimana latar pendidikan Anda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Desi Nur Alia. Saya pernah bersama di SMA Negeri 8 Makassar. Tahun lulus saya itu tahun 2020. Dan saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan administrasi bisnis. Saya berkuliah pada tahun 2020 sampai tahun ini. Lulus tahun ini? Iya. Dan saya pernah pengalaman saya pernah mengikuti kepanitiaan dan saya bertugas di divisi humas, dan tugas divisi humas itu menyampaikan informasi-informasi di seluruh masyarakat atau di publik sekitar itu. Dan saya bertugas juga mengantarkan surat-surat ke sekolah-sekolah. Dan saya punya pengalaman kerja di salah satu bank, yaitu Bank BCA. Saya bekerja selama setahun dan posisi saya sebagai funding officer, dan tugasnya itu adalah dia mencari nasabah-nasabah baru, dan dia itu tugasnya untuk mengumpulkan data-data pengeluaran atau pemasukan nasabah tersebut, dan mempunyai target juga. Oke, baik. Kan kamu sebutkan tadi target. Ya. Apakah ada target dari perusahaan, dan apakah kamu telah mencapai target dari yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut? Kalau target itu kan ada target per hari. Kalau per hari itu targetnya 10. Kalau misalnya dalam setahun itu kan saya biasanya mencapai target juga, biasanya tidak. Jadi saya kurang lebih mungkin ada 100 lebih target yang saya capai dalam setahun itu. Dalam setahun bekerja. Baik. Di sini di CV kamu disebut, kamu tulis itu kamu pernah mengikuti kepanitiaan. Kalau boleh tahu itu kepanitiaan apa itu? Panitiaan Balbar Cup, seperti event-event gitu. Itu Balbar Cup di bidang apa? Apakah kesehatan? Olahraga. Oke, olahraga. Nah, di sini disebutkan tahun 2019. Iya. Oke. Tadi saya juga baca di CV kamu itu kamu pernah bekerja di bank ya? Ya. Nah, apakah ada, bisa diceritakan bagaimana pengalaman kerja kamu di bank tersebut? Pengalaman saya kan pernah bekerja di bank. Pengalaman berkesan saya adalah mempunyai lingkungan pekerjaan yang sangat positif, dikelilingi teman-teman yang baik dan teman-teman yang sangat mendukung kita, saling mendukung, saling support begitu. Oke.
eh, kan kamu pernah bekerja di bank nih. Apakah ada suatu waktu ketika kamu diharuskan untuk memikirkan strategi promosi yang unik? Pernah, kayak seperti promosi saya, saya memberikan diskon kepada nasabah yang ada hari-hari yang kayak hari-hari tertentu begitu, seperti contohnya seperti hari kemerdekaan. Saya biasanya kasih diskon ke orang-orang tertentu seperti yang bernama Agus, seperti gitu kan. Jadi saya biasanya kasih promosi unik-unik seperti itu. Oke, menurutmu itu strategi yang kamu gunakan itu apakah efektif? Kadang efektif, kadang juga tidak, karena mungkin kalau tidak efektifnya itu karena semua orang tidak bisa memakai karena tertentu, karena seperti yang bernama Agus saja. Tapi kalau efektifnya itu seperti kayak yang bernama Agus itu mudah membuka rekening juga itu, jadi tertarik ya. Oke. Terus kan kamu tadi tuh membuat strategi promosi kan itu. Nah, apa sih yang menjadi tugas dan tanggung jawab utama kamu dalam melakukan strategi promosi itu? Tugas dan tanggung jawab ya. Kalau tugas saya itu kan mencari nasabah-nasabah untuk tugas dan tanggung jawab saya itu untuk mencari nasabah untuk menaruh dana di bank saya tersebut itu. Oke. Langkah apa yang kamu ambil dalam melakukan tugasmu? Kan tugasmu itu mencari nasabah. Langkah apa yang kamu ambil dalam menjalankan tugasmu? Langkahnya itu seperti saya mencari tempat-tempat yang santai, tempat-tempat santai dan tempat-tempat yang bisa memungkinkan orang-orang tertarik pada itu tersebut. Kalau boleh tahu, tempat-tempat seperti apa yang membuat orang mau tertarik menjadi nasabahmu? Seperti mungkin yang tempat santai ya, seperti mall dan seperti kampus-kampus mungkin lebih santai kita berbicara kepada nasabah. Dan bisa diceritakan itu tempat-tempat yang tidak kondusif atau tidak efektif seperti apa itu tempat-tempatnya misalnya? Seperti mungkin salah satunya rumah makan ya, karena kalau rumah makan itu biasa mengganggu orang makan kan, jadi mungkin tidak efektif buat langsung dimasukin. Oke. Nah, dari pengalaman-pengalaman dan tugas-tugas tanggung jawab kamu yang telah kamu lakukan tadi, bagaimana hasilnya terhadap pekerjaan kamu, hasilnya terhadap bank tersebut yang tempat kamu bekerja? Hasilnya alhamdulillah, mungkin alhamdulillah karena teman-teman saya juga baik dan saling membantu, jadi mungkin biasanya saya mencapai target apa yang bank tersebut mau, sampai saya itu juga capai semua target saya, jadi hasilnya bisa diterima oleh bank. Biasanya ada kan pekerjaan kamu itu mencari nasabah nih. Nah, kan sebelum mencari itu pastinya kamu mengumpulkan dulu data atau informasi-informasi mengenai target yang kamu tuju. Nah, bagaimana biasanya kamu mencari informasi atau dalam menentukan target? Biasanya saya membuka website perusahaan tersebut, atau saya membuka media sosial perusahaan tersebut juga. Nah, informasi apa yang kamu dapatkan dari website atau media sosial perusahaan yang tersebut? Seperti konten-konten lucu, biasa kan Gen Z sekarang itu dia lebih suka konten-konten lucu itu, dan saya melakukannya juga seperti itu. Berarti
Apakah cara tersebut berhasil diterapkan di perusahaan kamu? Cukup berhasil karena banyak ketertarikan dari situ. Oke. Nah, setelah menemukan hasil informasi atau data-data yang kamu kumpulkan untuk target nasabah, apakah ada hasil atau data yang informasi yang kamu temukan itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, atau ketika kamu menjalankan promosi tersebut tidak berjalan sesuai ekspektasi? Tidak sesuai ekspektasi. Biasanya kayak mencari nasabah itu kan biasa kata orang gampang, tapi dari saya pengalaman kerja kemarin, saya mencari nasabah itu susah-susah gampang, jadi mungkin tidak sesuai ekspektasi saya. Oke. Bagaimana kamu menangani itu? Misalnya ketika tidak sesuai ekspektasi, apakah ada cara tertentu untuk membantu kamu dalam mengatasi kegagalan tersebut? Saya biasanya saya mencoba kan hari-hari biasanya itu saya ada kayak promosi gitu kan. Saya lebih meningkatkan lagi cara berkomunikasi saya, menyapa nasabah. Jadi mungkin itu yang buat saya percaya diri kembali untuk untuk mencari nasabah baru supaya tidak sesuai ekspektasi saya lagi kembali. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana kamu mengumpulkan informasi dan menetapkan target pasar? Saya biasanya membuka kalau informasi target informasi pasar, saya biasanya membuka website itu untuk mencari informasi-informasi di suatu perusahaan lain, untuk melihat apa pengembangan di perusahaan lain, untuk juga saya bisa melakukannya juga di perusahaan lain. Oke. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa hasil atau data informasi yang kamu peroleh itu akurat? Saya kan mempunyai catatan, data-data nasabah yang sudah saya data. Mungkin dari data tersebut saya mengumpulkannya supaya lebih akurat lagi. Bagaimana hasilnya terhadap perusahaan atau bank yang kamu tempati bekerja? Hasilnya cukup memuaskan karena dari data-data yang saya catat itu biasanya perusahaan terima karena akurat, karena kan biasanya juga teman-teman saya ada yang mencatat ada tidak, jadi biasanya dia disuruh mencari ulang lagi karena catatannya tidak sesuai dengan perusahaan. Oke. Kan pekerjaan kamu ini identik dengan bagaimana kamu mengkomunikasikan kepada klien atau nasabah-nasabah tersebut dan sebagainya. Nah, bisa kamu ceritakan bagaimana pengalaman kamu dalam berkomunikasi sama klien? Ceritakan tantangan-tantangan yang kamu hadapi dalam menghadapi klien, tantangan dalam berkomunikasi. Pertama itu kita harus berkomunikasi dengan baik sama klien. Kita menyapanya dengan baik. Kita juga harus memperbaiki suasana supaya klien itu tertarik kepada kita. Jadi kita harus sopan dan beretika juga kalau menegur klien untuk bisa berkomunikasi lanjut. Oke. Pernahkah kamu menghadapi klien yang tidak puas atau tidak suka kayak perasaan negatif yang kamu hadapi dari klien-klien tersebut? Pernah, pasti semua orang pernah mengalami itu. Saya mengatasinya itu seperti kayak kan dia kayak sedang emosi gitu kan. Kalau saya tangani biasa itu kayak
saya tangani dengan baik saja, kasih bagus suasana. Terus kalau misalnya kalau kita hadapi klien begitu, baru kita hadapi juga dengan emosi, mungkin memperburuk situasi Ci. Jadi saya berbicara, berkomunikasi, saya suruh dulu klienku bermoce-moce dulu. Saya mau lihat dia mau bagaimana cara berkomunikasinya. Apakah kamu menyesuaikan tingkat komunikasi kamu dengan klien tersebut? Iya. Apa tadi ulang? Kan kalau misalnya kamu berkomunikasi ke klien-klien itu pastinya ada level komunikasi. Misalnya ketika kamu melihat ini klien nasabah, oh ini cara bicaranya, cara komunikasinya seperti apa? Saya biasanya melihat dari cara bicaranya dulu. Kalau misalnya dia suka formal, saya lebih ke formal. Kalau dia suka informal, saya juga melakukan informal. Oke, baik. Kan kamu tadi lebih banyak menjelaskan bagaimana peran-peran dan tugas-tugas kamu dalam menyampaikan promosi kepada nasabah. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa peranmu dalam perusahaan, apa peranmu sehingga kamu bisa menjelaskan kampanye kepada klien? Mungkin kayak seperti kampanye berbicara dengan baik, mungkin ya, kayak mempromosikan dengan baik, seperti itu kayak berkomunikasi dengan baik. Saya mempromosikan seperti itu tadi di nasabah mungkin. Oke, baik. Langkah-langkah apa yang kamu ambil untuk memastikan komunikasi yang kamu sampaikan itu kepada nasabah itu efektif? Apa yang kamu lakukan agar efektif itu komunikasinya? Mungkin berbicara baik kepada nasabah. Kita melihat cara bicara nasabah kita kan. Misalnya kalau misalnya dia menanggapi dengan baik, kita juga menanggapi dengan baik juga. Kalau misalnya dia tidak mau ditanya-tanya, mungkin kita juga melihat situasi. Bagaimana biasanya tanggapan nasabah-nasabah atau calon-calon klienmu itu terhadap ketika kamu menyampaikan strategi, ketika kamu menyampaikan promosi, bagaimana, apa biasanya kebanyakan tanggapan dari nasabahmu? Biasa banyak yang tertarik. Nasabah-nasabah saya itu banyak tertarik, jadi biasanya bagaimana tanggapannya nasabah-nasabahmu? Apakah ada yang tertarik atau? Dia cukup banyak yang tertarik karena mungkin dari promosi atau tingkat pemasaran saya yang biasa saya pasarkan pada mereka, mungkin kebanyakan yang tertarik dan tanggapannya itu cukup baik. Apakah kamu pernah menghadapi klien yang ogah-ogahan atau tidak tertarik sama promosi yang kamu lakukan? Pernah. Iya, saya pernah mengalami itu. Bagaimana kamu menyelesaikannya atau mengatasi situasi tersebut? Saya biasanya cuman membalas dengan senyum saja, karena tidak semua orang juga yang ingin mungkin dia terburu-buru atau ada pekerjaan lain. Mungkin jadi saya biasanya minta maaf juga, karena tidak semuanya orang punya waktu yang luang. Baik, dalam bidang kamu ini kan dia bidangnya pemasaran. Nah, bagaimana biasanya kamu mengamati pesaing lain di industri lain? Bagaimana kamu biasanya memantau perkembangan
perkembangan inovasi-inovasi dari program pemasarannya. Bagaimana kamu mengamati atau melihat pesaingmu dari industri lain? Saya biasanya membuka website mereka kan, saya biasa buka dan saya lihat-lihat apa yang inovasi barunya. Kita juga biasa melakukan itu, tapi kita dengan cara lain supaya tidak sama gitu. Jadi kayak seperti kita lihat di websitenya itu dia mengeluarkan begini, kayak seperti contohnya kayak ada banking atau apa, SMS banking. Kita juga melakukan itu, tapi tidak secara tidak sama gitu. Kayak kalau dia ada begininya, kita juga ada tapi beda. Oke, baik. Biasanya siapa saja yang terlibat dalam pemantauan itu? Misalnya kamu sedang mengamati kan aktivitas perusahaan lain. Biasanya siapa saja yang terlibat sama kamu? Kayak melakukan aktivitas yang sama? Biasa teman-teman tim saya dan atasan mungkin juga ikut merencanakan ide tersebut. Apa yang menjadi fokus utama kamu dalam menerapkan apa yang kamu fokuskan? Kan kamu memantau persaingan dari industri lain. Apa yang kamu pantau? Apa yang kamu fokuskan dari pengamatanmu tersebut? Saya memantau tim-tim saya yang bekerja. Kalau misalnya tim-tim saya sudah betul, saya juga kayak setuju dengan tim-tim saya yang bekerja. Oke, bagaimana hasilnya terhadap perusahaan kamu tersebut? Itu hasil dari pemantauan. Saya biasa memantau hasil-hasil teman-tim saya. Saya biasanya menganalisis dulu. Biasanya kayak saya sama teman-teman tim saya melihat apakah yang saya buat ini cukup bagus atau tidak. Kalau misalnya tidak, kita revisi lagi. Oke. Apakah ada alat-alat atau cara-cara tertentu yang kamu gunakan untuk menganalisis atau memantau persaingan dari perusahaan lain? Apakah kamu menggunakan alat apa begitu, atau kamu menggunakan cara apa? Itu cuman cara media sosial saja mungkin. Kayak apa tadi itunya pertanyaan? Apa biasanya alat yang kamu gunakan, atau misalnya teknik cara apa yang kamu gunakan agar kamu bisa menganalisis dan mengidentifikasi apa-apa saja perkembangan-perkembangan terbaru mengenai program promosi dari perusahaan lain itu apa? Mungkin salah satunya media sosial ya. Kalau misalnya kayak saya melihat dari apa yang perusahaan lain keluarkan, mungkin dari situ. Okay. Bagaimana pengaruhnya? Bagaimana hasilnya terhadap perusahaan? Apa dari strategi promosi yang kamu lakukan seperti memantau tersebut? Apa? Bagaimana hasilnya terhadap perusahaan atau bank yang kamu tempati bekerja? Hasilnya biasa kita apakah perusahaan itu mengalami lonjakan dalam interaksi media sosial, misalnya lebih banyak likes atau lebih banyak penontonnya atau bagaimana? Biasa juga kita kan perusahaan kalau misalnya biasanya lebih banyak like dan komen dari nasabah-nasabah. Biasanya kita dari komentar-komentar nasabah, kita lihat dari apa yang dia minta. Biasanya kalau misalnya kayak ada komenan dari nasabah yang kayak minta dikasih begini, atau kita rapatkan lagi
apakah nasabah ini komentar nasabah ini bagus untuk perusahaan apa tidak. Kayak misalnya ada ada masukan dari nasabah tersebut gitu. Bagaimana pengaruh analisis yang kamu lakukan itu terhadap perusahaan? Apakah dari analisis yang telah kamu lakukan itu, apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan kah atau perubahan itu? Biasanya ada perkembangan karena mungkin analisis yang baru kita memakai, mungkin nasabah tersebut suka, jadi alhamdulillah perkembangan perusahaan lebih maju lagi. Oke, baik. Kan di bidang kamu tuh biasanya mengharuskan untuk bekerja secara berkelompok atau bekerja sama dalam tim. Bisakah kamu menceritakan bagaimana pengalamanmu saat bekerja sama dengan kelompok kamu atau tim kamu yang dalam bank itu? Bisa diceritakan pengalamanmu? Pengalaman saya sama tim itu, kita itu bekerja sama dalam tim itu, biasanya kan kalau dalam tim itu biasanya ada yang cocok atau yang tidak juga. Biasanya kita bekerja sama, saling membantu, dan kalau misalnya ada yang ketidakcocokan kita revisi lagi gitu. Oke. Biasanya apa peranmu dalam tim itu? Misalnya kamu sebagai apa begitu? Biasanya juga saya yang memantau tim saya, atau saya juga biasa menjadi yang revisi itu biasanya. Oke, biasanya siapa yang dari lingkungan kerjamu, siapa yang terlibat dalam kelompok-kelompok itu? Apakah hanya teman staf seumuran kamu atau ada atasan-atasan yang? Biasanya juga ada staf, biasa juga ada kita kerjasama dengan atasan juga biasanya. Baik, apakah kamu pernah mengalami pengalaman yang dimana ketika kamu harus bekerja dalam tim, tapi anggota tim kamu itu memiliki pandangan atau cara penyelesaian masalah yang berbeda? Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan? Saya biasanya melihat dulu kan, melihat dan saya revisi ulang sama teman saya. Terus kalau misalnya dia tidak terima juga, kita biasanya masing-masing saja gitu, kayak dia jalan sendiri, saya juga jalan sendiri. Oke, baik. Apa peran spesifikmu lah dalam kelompok tim tersebut? Kan ada tim pemasaran. Apa peran spesifikmu, kayak peran yang lebih menjurus lagi, kau mengerjakan apa begitu? Saya kan biasanya mengumpulkan data. Ya, saya biasanya mengumpulkan data dari nasabah, pengeluaran dan pemasukannya. Oke. Apakah ada langkah-langkah yang kamu lakukan untuk memastikan kerjasama dalam tim itu terjalin dengan baik? Misalnya, apakah ada langkah-langkah atau apakah ada sesuatu yang kamu lakukan untuk memastikan bahwa aktivitas dalam tim itu berjalan dengan baik? Langkah-langkahnya itu seperti kita tuh saling support ya satu sama lain, supaya dalam kita bekerja itu selalu sama gitu. Jadi kalau misalnya kita masing-masing atau kita saling bagaimana, mungkin kurang baik juga gitu. Oke, biasanya kan kalau dalam bekerja dalam tim itu biasanya ada konflik ya, ada konflik. Nah, bagaimana biasanya kamu menangani konflik dalam kelompok atau tim kamu tersebut untuk memastikan bahwa tugas kelompok atau tugas tim berjalan dengan baik? Biasanya kalau ada konflik, kita merunding bersama-sama, ya, kita bicarakan apa konflik itu. Jadi kita biasanya saling mengeluarkan pendapat masing-masing. Kita
mengeluarkan pendapat masing-masing dan kita runding lagi supaya tidak ada terjadi kekonflikan lagi begitu. Oke, baik. Apakah langkah-langkah yang kamu lakukan tersebut itu berhasil menangani konflik-konflik? Biasa alhamdulillah berhasil karena kita juga dalam tim itu kan harus bekerja sama gitu. Jadi kayak misalnya kita menanganinya itu seperti harus kalau kita menanganinya dengan kepala dingin mungkin terjadi konfliknya menjadi besar. Jadi kita menanganinya satu-satu. Kalau misalnya ada teman saya yang berkonflik itu kayak kita biarkan masing-masing berbicara dulu. Apa masukan dia, apa masukannya juga. Jadi kita merunding kayak masukan kamu hari ini dipakai atau besok juga yang satunya dipakai begitu supaya tidak ada terjadi konflik lagi. Oke. Apakah kamu sendiri pernah mengalami konflik dalam tim kamu tersebut? Mungkin pernah. Contohnya kayak apa ya? Saya juga biasanya tidak pemikiran pendapat saya sama teman-teman tim saya biasanya ada terjadi kekonflikan begitu. Jadi biasanya saya cukup kasih arahan, terus biasanya teman tim saya tidak menerima. Jadi mungkin teman saya juga melakukannya seperti yang kayak biasanya teman-teman saya berkonflik, dia juga melakukan apa yang kalau misalnya saya berkonflik sama teman-teman saya, dia lakukan juga seperti itu. Oke. Dari CV kamu juga ini kan kamu pernah mengikuti kepanitiaan. Kalau boleh tahu itu kepanitiaannya bergerak di bidang apa? Bidang olahraga. Oke. Dan di sini kamu juga dalam divisi hubungan masyarakat. Ya. Nah, bisa ceritakan bagaimana proses komunikasimu dalam kepanitiaan itu? Apakah kamu melakukan komunikasi yang efektif atau bisa diceritakan bagaimana pengalamanmu dalam berkomunikasi? Mungkin kalau misalnya divisi humas itu kan kita bertemu dengan masyarakat sekitar, kita menyampaikan informasi bahwa ada suatu event. Kan kalau event olahraga begitu kan biasanya ada kayak di lapangan kan olahraga gitu. Di sekitar lapangan itu kan banyak masyarakat. Mungkin kalau misalnya kita ribut gitu kan, kalau olahraga itu seperti ada supporter begitu kan. Biasanya kalau ribut itu kan mengganggu masyarakat. Jadi kita mendatangi masyarakat yang di sekitar itu untuk memberitahu bahwa ada suatu event, dan kalau misalnya masyarakat alhamdulillah setuju, kita jadikan itu event tersebut. Oke, baik. Bisa kamu jabarkan sedikit pemahaman kamu mengenai dunia pemasaran yang kamu dalami ini? Kayak apa pemahaman dasarmu mengenai dunia marketing ini? Kalau di marketing ini kita harus begini, marketing. Kalau di marketing itu kan kita harus berkomunikasi dengan baik. Karena kita kan selalu bertemu dengan orang-orang banyak. Jadi mungkin kita mungkin berkomunikasi dengan baik. Kita juga harus sopan mungkin karena kita bertemu dengan orang banyak, seperti itu mungkin dalam Oke, baik. Saya lihat-lihat lagi ya CV kamu. Nah, mengenai keterampilan dan kemampuan kamu,
bisa diceritakan apa-apa saja keterampilan dan kemampuan kamu yang telah kamu terapkan dalam pekerjaan kamu atau kepanitiaan kamu itu? Saya keterampilan menganalisis, apa lagi, bisa mampu menggunakan Microsoft sama Excel juga, dan saya bisa bekerja sama dengan tim. Oke. Kan tadi pas bagian pertanyaan analisis pasar, pernahkah kamu mengalami di mana situasi atau kondisi di mana kamu harus mencari tahu atau memahami mengenai kelebihan dan kekurangan perusahaan kamu itu? Apa tadi? Adakah pernah situasi di mana kamu harus memahami kelebihan dan kekurangan perusahaan kamu tersebut dalam persaingan pasar? Bisa ceritakan kelebihannya perusahaanmu ini? Saya kan persaingan ya, persaingan pasar biasa, kayak kelebihan dari dari perusahaan saya sama perusahaan lain. Gitu. Kalau misalnya perusahaan saya memiliki kelebihan lebih di atas, mungkin kita akan kayak misalnya perusahaan saya memiliki kekurangan, terus perusahaan lain memiliki mungkin kelebihan. Mungkin kita biasanya harus menganalisis perusahaan itu, kita lihat apa yang dia capai. Kita juga melakukan seperti itu supaya juga kita meningkat gitu. Dari apa yang kamu pahami mengenai kelebihan dan kekurangan, boleh kamu ceritakan kekurangan atau kelebihan seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan kamu agar dapat bersaing dengan kompetitif? Kalau misalnya kelebihan itu mungkin kalau kelebihannya seperti orang-orang sudah tahu kan, kelebihannya itu mungkin orang-orang sudah tahu dan nasabah-nasabah banyak yang pakai gitu. Mungkin di Indonesia juga banyak untung memakai begitu. Kalau misalnya kekurangan itu mungkin kekurangannya itu biasanya kalau misalnya di mobile banking biasanya di mobile banking itu kekurangannya biasanya error mungkin ya. Kalau misalnya error begitu, itu biasanya kita kekurangannya begitu. Seputar itu saja. Dari kan kamu biasanya itu melakukan memang analisis riset pasar. Apakah bisakah kamu menceritakan kebutuhan pelangganmu itu seperti apa, kebutuhan nasabahmu itu dalam fitur-fitur m-banking? Mungkin dia kebutuhannya apa? Kalau misalnya apa tadi? Bisa kamu ceritakan itu? Bagaimana pengetahuanmu mengenai kebutuhan nasabah dari pengguna mobile banking atau kebutuhan pelanggan lah untuk perusahaan kamu? Kebutuhannya ya, misalnya mudah, mungkin kan sekarang bisa kayak misalnya dia pakai e-wallet begitu. Mungkin lebih sekarang orang transfer sesama e-wallet bisa, mungkin sekarang juga orang bisa memakai QRIS. Kalau lebih mudah nasabah-nasabah yang kita mudah dia pakai lagi. Oke, baik. Sampailah kita di penghujung proses wawancara pada sesi kali ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan tahap terakhir, yaitu proses wawancara.
kedepannya itu dalam waktu 2 minggu saya akan memberikan informasi mengenai kelanjutan hasil bagaimana hasil wawancara kamu. Dan apabila dalam 2 minggu kamu tidak diberikan informasi, maka mohon maaf Anda belum berhasil dalam menempati posisi staf marketing di perusahaan kami. Dari proses wawancara kali ini, apakah kamu mempunyai pertanyaan yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada, cukup. Tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, baik. Itulah tadi rangkaian dari proses wawancara saya, proses wawancara pada perusahaan ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang telah diberikan. Dan saya tutup pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.